Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai kunci Napel fix top, terutama untuk ukuran yang besar, yaitu ukuran 17 dan ukuran 12. Bagaimana keunggulannya dibanding dengan kunci pas atau kunci ring ataupun kunci Napel 12 PT akan bila dibanding dengan Crowfoot. Seperti apa? Silahkan simak di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Oke, di video yang lalu sering kita membahas mengenai kunci fix top ukuran 8 dan 10 mili yang biasanya untuk bleeding minyak rem, minyak kopling ataupun untuk bleeding radiator. Nah, untuk ukuran yang besar-besar ini sebenarnya juga ada fungsinya, terutama untuk bagian hidrolik yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah selang high pressure dari Airio ini. Untuk selang atau pipanya ya, untuk baut banjonya ini menggunakan ukuran 17. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, menggunakan ukuran 17 mili. Karena dia 6 PT memang harus dipaskan seperti ini. Sebelum kita menggunakan alat peraga, mungkin kita coba tunjukkan dulu secara lapangan waktu kondisi terpasang di mobil seperti apa kondisinya, supaya kita tahu halangan dan batasannya. Sebab kalau menggunakan alat peraga seperti ini semuanya nampak lebar. Oke, ini untuk selang high pressure dari steering rack atau dari power steering yang menuju ke steering rack. Nah, letaknya seperti ini. Nah, itu ada pipa-pipa, dan untuk selang high pressure-nya itu yang ini di dalam sini. Di dalam sini. Oke, agak susah juga nangkapnya. Di dalam situ dan cukup sempit ya tempatnya dan terhalang pipa. Kita coba dengan fix top 17 ya. Kalau kita arahkan dari sini itu tidak bisa masuk. Dari atas sini yang bisa. Nah, itu bisa masuk. Ya, pipa. Nah, itu ya. Bisa masuk, kemudian kita tarik ke bawah untuk mengendorkan. Kalau menggunakan kunci pas itu bisa ya. Ini agak susah saya masuknya, ada tangan, ada kamera. Nah, kalau kunci pas karena benar-benar terbuka ya, jadi bisa masuk seperti ini. Semoga nggak galang sama tangan saya. Ya itu ya, nanti kuncinya menimpa wajah saya. Ini menggunakan Crowfoot 17. Sebentar saya pasang dulu, nanti baru kita videoin ya, karena posisinya memang susah, tanpa kamera saja susah, apalagi dengan kamera. Pandangan saya terhalang banyak ini ya, banyak besi-besi. Kita paskan dulu, saya nggak tahu ini kameranya bisa nangkep apa enggak. Nah, seperti itu. Sudah masuk ke pipa, berikutnya kita paskan ke ininya, headsnya. Ya, susah juga. Oke, saya pasang dulu baru saya kamera ya, susah pakai dua tangan. Tuh, terpasang sudah ratchet dengan Crowfoot beserta extensionnya. Ini tangan saya tidak bisa melihat karena terhalang kamera ya, mata saya terhalang kamera. Nah, di sini tinggal kita putar aja berlawanan jarum jam. Jadi, nah itu ya, memang susah tangan saya menjangkau, terhalang kamera. Tidak pakai kamera aja susah. Nah, itu ratchetnya kelihatan ya, tinggal kita putar berlawanan jarum jam karena ratchet, jadi enak juga. Dan mungkin butuh yang stabil. Kalau butuh leverage baru ditambah pipa, karena kalau langsung panjang untuk ratchetnya itu kepentok-pentok ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita demokan di luar saja supaya mudah ditangkap kamera dan dimengerti. Nah, ini contoh penggunaan Crowfoot ya. Jadi Crowfoot, dan ini menggunakan ratchet, tinggal kita tarik ke bawah saja itu untuk membuka. Nah, ini tangan saya nggak bisa masuk karena terhalang kamera ya. Nah, kalau tangan saya masuk mungkin kameranya yang jadi terhalang. Jadi memang tempatnya ini cukup sempit sehingga untuk mengaksesnya itu cukup susah.
coba lepaskan. Nah seperti itu ya untuk crowfoot. Nanti kita simulasi di luar aja supaya mudah untuk menangkap dengan kamera. Oke, ini kita setup seperti ini ya. Jadi yang tadi kita lihat itu dari bawah seperti ini. Ini untuk baut banjo dari high pressure hose-nya, selang high pressure-nya. Kalau dilihat dari atas seperti ini. Ini di bagian sini ada mesin ya. Di bagian sini firewall dari mobil atau sekat menuju kabin. Dan di sini harusnya ada steering column. Jadi yang diakses tadi sini, yang kita videokan tadi seperti ini. Nah, nanti kita coba videokan dari sudut seperti ini supaya bisa mudah dipahami. Sebenarnya di sini ada mesin, jadi nggak bisa terlihat langsung, tapi karena kita pakai alat peraga di luar seperti ini, jadinya bisa lebih mudah terlihat dan pencahayaannya juga lebih bagus. Oke, jadi selang high pressure itu seperti ini ya. Jadi dia ada bagian flare-nya di sini yang nanti masuk dan ditekan oleh baut banjo ini, dan harapannya dia tidak bocor karena ketekan. Kalau ini miring bisa bocor, dan kalau beratnya rusak itu bisa merusak dari steering rak ini ya, malah mahal ini kalau steering raknya, jadi harus hati-hati. Dan tekanan dari selang high pressure ini bisa sampai 1000 psi lebih, jadi sangat besar ya, bahkan lebih besar dibandingkan tekanan kompresor udara ataupun tekanan ban paling cuma 40 psi itu udah tinggi. Nah ini sampai 1000 lebih waktu setir mentok. Jadi memang ini harus cukup kencang, tapi juga tidak boleh terlalu kencang karena bisa merusak, tapi dia harus cukup kencang supaya tidak ada kebocoran dari tekanan oli power steeringnya. Saat ada kencang seperti ini, kalau kita gunakan kunci pas, yang lalu saya gunakan kunci pas diamond ini dan hasilnya selip ya. Apalagi kita aksesnya dari bawah ya, kita ngolong dari bawah sini, kemudian kita lakukan penarikan ke bawah gini, itu keras sekali, apalagi kurang leverage ya. Bahkan waktu kita tarik gini malah badan saya yang terangkat seperti melakukan pull up gitu ya, tapi ini tidak bergeser. Sebelumnya saya punya kunci Napple juga, Jason ya, tapi dia 12 PT, sehingga waktu saya kencangkan seperti ini dan kendorkan ya, saya tarik, ternyata dia spread dan malah selip, justru merusak bautnya. Ini bahaya nih, kita nggak bisa pakai screw extractor, kita juga nggak bisa pakai kunci ring ataupun kunci shock karena terhalang pipa ini. Nah ini yang tadi menggunakan crowfoot ya. Kalau menggunakan crowfoot tadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita gambarkan tadi di luar ya, tadi kan videonya dari bawah sini soalnya ngarah ke sana. Nah ini kita bisa kerahkan tenaga lebih enak, apalagi kalau panjang. Tapi masalahnya waktu panjang ini kita akan banyak kepentok ya, dan masangnya juga cukup sulit. Sehingga yang tadi saya pasang seperti ini dulu dari bawah, kemudian saya pasang untuk extensionnya pendek gini, kemudian saya pasang ini dari bawah. Nah ini kalau posisi seperti ini enak, saya bisa ngeliat square-nya pas ya. Kalau tadi dari bawah itu juga kira-kira untuk masukkan ininya juga cukup sulit. Makanya kalau pakai panjang gini malah lebih susah lagi. Jadi ini dipas-paskan, setelah pas benar-benar agak ditekan dan kita bisa kendorkan dan kita bisa tarik. Untuk kunci Napple dari fix stop ini ya, untuk ukuran 17 itu ada 15-17 dan ada 17-19. Tentu kalau dilihat seperti ini secara panjang enak yang 17-19. Tinggal apakah di sini mentok ke mesin atau tidak. Tadi yang saya coba adalah 17-15 dan karena dia pendek cukup stabil, akhirnya bisa kita letakkan seperti ini dan masih ada ruang untuk memutarnya. Cuman memang karena dia 6 PT itu posisinya tidak semuanya enak ya. Jadi contoh ini pertama satu, kalau saya geser lagi langsung meninggi seperti ini ya. Jadi malah susah karena saya nariknya kan bukan ke samping tapi ke bawah. Ya paling bisa kita coba balik seperti ini untuk dapatkan posisi yang lain ya. Nah ini sudah nggak bisa, kita coba geser satu, ini yang pas, kita geser lagi satu. Nah ini agak ini ya, ganjal ya. Ganjal apa sob, coba saya lihat. Nah, ini nggak tahu ganjal apa ini, mungkin karena bautnya sudah agak cacat juga ya. Nah ini bisa,
Nah, cuman kalau seperti ini waktu kita geser bisa jadi geser sedikit dan gagang ini sudah kepentok dengan pipa ini. Jadi baru geser dikit sudah kepentok. Jadi mungkin yang pas yang ini tadi. Tapi ya namanya baut ya, posisinya juga belum tentu seperti ini, tergantung dia kencangnya di sudut yang mana. Kita coba lihat kalau menggunakan yang 17-19 apakah posisinya juga sama. Sama ya. Nah, kalau yang ini jelas sudah kepentok nih. Jadi meskipun katakanlah yang ini tidak membentur dari mesin yang ada di depannya pun, di gagang sini sudah kepentok ini. Jadi sama-sama 17 tapi 17-19 dan 17-15 ternyata sudutnya bisa berbeda. Nah, ini masih ada clearance mungkin sekitar setengah senti. Bisa juga kita agak balik seperti ini. Nah, ini lebih enak nih clearance-nya. Dan kalau sudah kendor ya, posisi kendor kan ininya bisa sudut ngarah dari bautnya ini bisa kemana-mana. Nah, keunggulan dari 12 PT ini adalah ya punya posisi yang lebih banyak sudut-sudutnya 2 kali lipat. Tapi untuk pengendoran ya ini bisa rentan untuk selip, dan juga karena ini kurang tebal dibandingkan dengan fixed stop ini, maka cenderung bisa spread dan akhirnya malah terlepas. Kita coba kendorkan ya. Ya ini karena posisinya di luar sini jadinya enak ya untuk mengerahkan tenaga. Kalau di posisi ngolong itu lebih susah. Lebih enak memang kalau punya gate yang bisa meninggikan mobil sampai tinggi. Jadi kita posisinya bukan tiduran tapi bisa jongkok, atau lebih enak lagi sampai berdiri. Oke, kita coba tekan. Seperti terlihat ya susah. Nah, ini kebetulan bisa. Nah, itu kelihatan ya, tadi sudah sebenarnya belum seret-seret banget, tapi dia sudah bergeser nih selip. Kita coba kencangkan lagi, masih bisa. Posisi seperti ini kalau menggunakan fixed stop yang 6 PT saya lebih tidak takut untuk selip ya. Kita coba kencangkan. Kita coba kencangkan dengan yang leverage-nya lebih besar. Oke, kita coba kencangkan dengan ratchet yang lebih panjang ya. Oke, sekarang kita tes lagi untuk pengendoran kunci 17 mili dari Jason. Nah, cukup oke ya. Kebetulan oke. Di contoh yang lalu itu sampai slip ya, karena mungkin ini barusan dikencangkan. Kalau yang lalu dari sejak bawa mobil belum pernah dilepas. Kalau Jason yang 12 PT aja oke, apalagi menggunakan kunci fixed stop 6 PT ini tentu jauh lebih mudah. Dan setelah posisi sudah kendor gini, kita nggak terlalu butuh leverage ya. Jadi ada kalanya menggunakan kunci yang panjang seperti ini itu akan merepotkan. Karenanya menggunakan kunci fixed stop yang sama-sama 17-15 ini ya, dia lebih pendek, itu lebih memudahkan kita untuk bermanuver di tempat-tempat yang sempit ya. Nah, terlihat ya meskipun sudah kendor tapi kita masih harus banyak memutarnya ini. Dan ini posisinya ambilnya cuma dikit-dikit. Kalau posisinya sudah kendor seperti ini pakai 12 PT lebih tidak membuat ragu terjadi selip. Jadi untuk pengendoran awal ataupun pengencangan akhir sebaiknya gunakan kunci 6 PT. Posisi sudah kendor seperti ini pakai kunci pas itu juga nggak ada masalah ya. Ataupun pakai kunci pas yang pendek seperti ini, double pas dari Diamond, itu lebih memudahkan. Ini bisa dua sisi ya. Jadi kita bisa kendorkan gini kemudian kita balik. Jadi meskipun dia arahnya ke satu sisi bukan berarti kita arahnya harus gini, tapi boleh gini. Karena ya lagi-lagi tempatnya sempit, mau nggak mau kita harus melakukan seperti itu. Nah, jadi lebih full turn ya.
Sebab kalau kunci panjang kita nggak sampai 36 derajat sudah kepentok bagian gagangnya. Dengan seperti ini itu tentu lebih enak. Tapi kalau nggak ada pun tetap pakai kunci nepel gini ya nggak masalah ya, paling cuman kita harus lebih sering-sering pindah saja. Dan ada kalanya bisa pakai jari sudahan, ada kalanya nggak bisa ya. Nah ini, jadi ini harus masuk ke sana, harus rata dan ditahan supaya lurus ya, supaya ininya masuknya beratnya juga baik. Jadi ini posisi dua tangan dari kolong itu agak susah-susah juga untuk ngepaskan. Nah ini seperti ini dia agak miring, kalau kita paksa itu dratnya bisa dol. Jadi ini kita pastikan harus lurus, sedangkan selangnya sendiri cukup kaku ya. Setelah kita bisa putar pakai tangan, baru kita bisa lanjut dengan kunci, misal pakai kunci pas dulu sambil dirasakan apakah terlalu berat. Kalau terlalu berat kemungkinan ini ya dratnya nggak pas. Kalau seperti ini pakai jari sudah cukup susah ya. Nah ini masih bisa muter, kita mesti tahan gitu ya supaya di posisi yang oke, baru kita kencangkan. Atau menggunakan kunci fix stop yang pendek tentu lebih enak ya, tinggal manuvernya terhalang atau tidak. Kadang pengerjaan seperti ini mata kita nggak bisa melihat bidang kerja ya, jadi main kira-kira saja. Ya terlihat ya, saya harus banyak lepas pasang. Bahkan menggunakan crowfoot yang ada ratchetnya pun tetap nggak bisa terus-terusan karena sudut putarnya kan di pinggir ya. Jadi setelah ini katakanlah kita kencangkan, lama-lama juga akan kepentok. Jadi misal ini sudah sampai di atas, maka gagangnya ini akan kepentok pipanya. Jadi tetap kombinasi kunci yang ada itu tetap dibutuhkan ya. Cuman ini memang secara leverage tentu enak karena bisa dapat leverage yang lebih, dan fungsi ratchetingnya pun juga masih bisa membantu ya. Kalau seperti ini tinggal kita tarik, kita mesti posisikan ulang. Dan sama crowfoot ini juga 6 poin ya, jadi nggak semua titik itu enak sudut dapatnya. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga kita lepas dulu untuk pipa ini ya teman, bisa jadi menimbulkan masalah baru. Nah ini untuk pipa yang ini itu pakai kunci nepel 12. Nah seperti ini berarti kita dorong ke atas untuk mengendorkan. Kalau yang ini mungkin bisa dari agak atas ini ya, kemudian kita dorong ke atas. Kalau posisi seperti ini dorong ke atas ngerahkan tenaga enak, tapi kalau dari bawah itu lumayan PR ya, itu lumayan PR. Sini pun juga bisa pakai kunci 12. Jadi nepel selain ukuran 8 dan 10, biasanya untuk hidrolik seperti ini menggunakan ukuran kunci yang lebih besar. Contohnya 12, 17, ya ada kalanya 14. Mungkin di tempat-tempat tertentu kita bisa nemu 15 mili. Dan untuk fix stop ini cukup beragam, ukurannya cukup bervariasi dan semuanya 6 PT menjadikan fix stop ini adalah kunci nepel yang cukup rekomen. Nah itu tadi untuk alat peraganya ya, sudah kita coba di mobil dan alat peraganya. Kesimpulannya memang untuk kunci nepel 6 PT ini cukup lincah ya, cukup lincah, tapi tetap dia bisa aman karena dia 6 PT. Memang dibanding dengan nepel 12 PT, sudut yang didapat tentu lebih banyak yang 12 PT, sehingga secara fleksibilitas yang 12 PT ini memang lebih unggul daripada yang 6 PT. Tapi waktu pengendoran awal atau pengencangan akhir, 12 PT cenderung untuk spread, untuk melebar dan bisa slip. Sedangkan yang 6 PT itu tentu lebih baik dan tidak sampai merusak baut. Karena kalau sampai rusak, ini baut juga tidak mudah diganti. Harus memotong ini, mengganti dengan yang baru dan melebarkan lagi. Tentu akan sangat ribet dan lama-lama kalau pipanya terlalu pendek juga bisa masalah, harus mengganti secara keseluruhan. Cuman setelah dia posisi kendor mungkin sudutnya jadi lebih ribet karena 6 PT
Nah itu bisa kita lanjut dengan kunci pas, tapi kalau kunci ring jelas tidak bisa masuk. Dibanding dengan crowfoot ini memiliki keunggulan sudut yang lebih banyak dan bisa kita tambahkan extension sehingga posisi tidak harus sejajar dengan kondisi yang ada ya. Contohnya seperti ini, kondisinya selalu sejajar, mungkin terhalang pipa. Sedangkan kalau menggunakan crowfoot kita bisa pakai extension dan bisa melewati dari halangan pipanya seperti ini. Meski begitu, pengaturan crowfoot ini cukup ribet ya, karena ada 3 bagian yang harus diatur, sehingga fleksibilitas atau kelincahan waktu kita mengolah satu baut di mobil, di kendaraan tentu jauh lebih enak yang one piece seperti ini, karena tinggal kita pasang. Sedangkan untuk crowfoot kita harus mengepaskan 3 bagian, jadi selain crowfootnya terhadap bautnya, kita juga harus memasangkan square dari extension ke crowfootnya dan square dari ratchetnya atau stang pengiranya ke extension, dan itu di posisi yang sempit tidak mudah. Sehingga jelas fixstop 6PT kunci nipple ini sangat versatile ya, sangat fleksibel tapi tetap aman terhadap baut. Demikian sepintas review mengenai kunci fixstop nipple ukuran besar 6PT. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.